Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah dari kita. Pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah kita, paling rentan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Ketika kita berpikir akan beratnya masalah, ketika kita berfokus pada kesulitan, ketika kita berada di tengah tekanan, dalam depresi, kecemasan, dan lain sebagainya, ketika kita berpikir negatif tentang sesuatu atau tentang seseorang, semua ini bisa meracuni pikiran kita sehingga lama-lama kita tidak bisa lagi merasakan damai di hati kita, kita tidak bisa lagi merasakan ketenangan di dalam pikiran kita, apalagi sukacita. Dan betapa ironisnya jika kita yang sudah percaya masih juga terus dihantui oleh masalah pikiran dan perasaan yang semacam ini. Pembacaan kita pada sore hari ini, Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31, mengetengahkan kepada kita beberapa hal. Tetapi saya akan mengambil dua poin saja pada sore hari ini. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana keadaan para murid. Sehingga yang pertama saya katakan bahwa tidak ada tempat bagi kecemasan, tidak ada tempat bagi ketakutan, karena Tuhan menyediakan damai sejahtera dan ketenangan yang penuh sukacita. Lihatlah apa yang dikatakan, apa yang diceritakan di dalam pembacaan kita. Pertama, pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ibu bapak, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus Kristus, kemudian penyaliban Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah peristiwa yang sangat besar dan menggetarkan hati para murid. Bayangkan saja, yang biasa diajak bersama-sama sekarang tidak ada lagi. Yesus sudah disalibkan. Katakanlah menjadi tokoh panutan mereka, katakanlah suatu sosok yang mereka andalkan. Tetapi sekarang Yesus sudah tidak ada lagi. Dan peristiwa penangkapan serta peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu merupakan peristiwa yang benar-benar membuat hati para murid merasa gentar. Luar biasa. Dikatakan dalam cerita ini pada ayat yang ke-19, pada malam hari pertama berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Rupanya murid-murid mengalami kecemasan dan mengalami ketakutan. Dan sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah murid-murid, Tuhan Yesus perlu untuk mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid perlu untuk dikuatkan, perlu untuk diteguhkan kembali. Dua kali dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, dua kali dalam ayat ini Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 dan ayatnya yang ke-19, di tengah-tengah mereka Yesus datang dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat ke-21, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali Yesus meyakinkan murid-murid dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebegitu pentingnya Yesus menegaskan dan mengatakan kepada murid-murid damai sejahtera. Karena Yesus tahu bahwa pertarungan yang paling berat yang tengah dialami oleh murid-murid saat ini adalah berada di dalam pikirannya dan berada di dalam hati mereka. Hati mereka cemas, hati mereka takut. Pikiran mereka juga dibawa kemana-mana. Saya pagi ini menerima BBM dari keponakan saya. Papa mamanya sedang berada di Singapura karena berobat sakit, karena saya mengalami sakit, kakak ipar saya sedang sakit. Jadi keponakan saya yang perempuan namanya Neda, dia tidak bisa tidur. Lalu dia mengatakan, Bita, aku gak bisa tidur. Loh, kenapa nak? Ingat sama papa, kangen sama papa, rupanya anak papa. Terus kenapa? Habis pikirannya kemana-mana
Mana katanya, pikirannya kemana-mana, matanya sih sudah ngantuk, tapi pikirannya kemana-mana, nggak bisa tidur, kangen katanya. Saya membayangkan bahwa seorang anak kecil seperti dia saat ini sedang bergumul di dalam pikirannya, dia bertarung di dalam pikirannya untuk mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ayah dan ibunya, papa dan mamanya dalam keadaan baik-baik saja. Dia tahu bahwa ibunya sedang dalam keadaan sakit. Dia bergumul bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak kangen terus kepada papahnya, sehingga papahnya bisa tenang ada di sana untuk menemani mamanya. Pertarungan itu ada di dalam pikirannya dan ada di dalam hatinya. Murid-murid demikian juga. Pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan yang ada di dalam pikiran dan yang ada di dalam hati mereka. Itu pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan ada di dalam pikiran dan ada di dalam hati untuk tetap percaya bahwa Yesus Sang Guru akan memenuhi semua janji dan semua firman yang telah dikatakannya bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid masih tetap cemas dan takut. Dan oleh karena itulah ketika Yesus menampakkan diri, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saya kira gambaran murid-murid ini adalah gambaran juga dari kita semua. Sekarang kita bisa percaya, sebentar kita bisa ragu. Sekarang kita bisa yakin, sebentar kita bisa tidak yakin. Sebentar kita kuat, tetapi kemudian hari kita menjadi lemah. Sekarang kita gelisah dan cemas. Di waktu-waktu yang kemarin kita kuat dan kita merasa tegar. Saya kira gambaran murid-murid ini sangat dekat dengan kita. Kalau kita mengingat pada pasalnya yang ke-14, Yohanes 14 ayatnya yang pertama, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, sebelum aku pergi, aku akan pergi. Lalu Yesus mengatakan begini, tetapi jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tetapi rupanya peristiwa yang dilihat langsung oleh murid-murid, yang dirasakan oleh murid-murid tetap tidak mampu untuk menutupi perasaan dan pikiran murid-murid bahwa mereka cemas dan mereka takut. Mereka cemas dan mereka takut. Meskipun Yesus sudah mengatakan pada pasalnya yang ke-14, tetapi Yesus kembali harus menampakkan diri kepada murid-murid dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah seorang konselor yang luar biasa. Dia sanggup untuk memberikan damai sejahtera. Dia mengaruniakan, dia memberikan damai sejahtera itu kepada murid-murid dan juga kepada kita sekalian. Bagi bapak ibu dan juga bagi saya, atau bagi saya dan juga bagi bapak ibu. Itulah mengapa saya merasa bahwa ketika kita di dalam ibadah seperti ini, kemudian ada bagian mengucapkan salam damai sejahtera, itu menjadi sangat penting. Benar tadi Ibu Joy sempat dalam Children's Sermon, maka kalian sudah mengatakan peace be with you, itu menjadi bagian yang penting. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang yang datang ke gereja, atau kita semua yang datang ke gereja sudah siap dengan hati yang sukacita. Mungkin kita masih masuk ke dalam gereja dengan pikiran dan beban, tidak masalah. Tetapi ketika ada di dalam rumah Tuhan, satu dengan yang lainnya saling memberkati dengan mengatakan peace be with you. Salam damai sejahtera. Kristus yang sudah bangkit, dalam teks kita tadi, dalam liturgi kita tadi, kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera. Hal ini menjadi bagian yang penting. Kalau Tuhan Yesus sudah memberkati murid-murid dan memberikan damai sejahtera kepada murid-murid, maka kita yang ada sekarang pun dipanggil untuk membagikan damai sejahtera. Salam damai sejahtera di dalam ibadah seperti ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Datang dengan kesedihan, dengan banyak beban di hati, ketika bertemu, bertatap muka satu dengan yang lainnya, lalu dikatakan salam damai sejahtera bagimu. Ini bukan sesuatu yang main-main dan sederhana, tetapi ini adalah berkat yang telah kita berikan kepada sesama kita. Ini adalah ucapan berkat bahwa kita mengharapkan, kita mendoakan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada sesama kita. Karena itu penting sekali. Salaman, bertemu dalam ibadah seperti ini. Kalau ibu salam
cuman angin lalu saja. Lihat, tidak perlu, saya bukan mengatakan tidak perlu banyak orang yang kita saling, bukan. Baik kalau kita bisa bersalaman semua sampai ke belakang, tetapi yang penting adalah dalam percakapan, dalam perjumpaan kita, dalam bersalaman itu kita betul mengatakan kepada sesama kita, salam damai sejahtera Tuhan bagimu. Bukan hanya angin lalu saja. Oh iya, hai ya, hai. Ketemu salamannya malah yang ditanya, mana? Tadi udah belum di belakang, udah rapi. Oh iya, salam. Enggak. Tapi ucapkan salam damai sejahtera. Memberkati sesama, memberkati saudara kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri mereka, atau mungkin juga di dalam diri kita. Ketika kita datang, kita rasa hati yang terbeban. Tetapi begitu kita bertemu dengan saudara kita, kita menerima berkat damai sejahtera, saya yakin dan percaya bahwa melalui sahabat-sahabat kita, melalui saudara-saudara kita, Tuhan juga akan memberkati kita dengan damainya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam perkataan Paulus ini, Paulus ingin kita memusatkan pikiran kita kepada Yesus sang sumber damai sejahtera. Benar, karena pertarungan kita yang sesungguhnya adalah di dalam pikiran dan di dalam perasaan kita setiap hari, setiap waktu. Mungkin wajah kita bisa terlihat tenang, tetapi dalam hati dan di dalam pikiran siapa yang tahu? Tak ada yang tahu. Tetapi Tuhan Allah kita yang mengetahui segala sesuatu bisa dan sanggup untuk memberikan damai sejahtera kepada setiap kita yang hadir pada saat ini. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan membuat kita tidak pernah kehilangan sukacita. Yang dibutuhkan oleh setiap kita hanyalah tetap percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Dan bahwa dalam situasi sesulit apapun dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberkati, membekali kita dengan damai sejahtera. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita, beberapa di antara kita, atau mungkin semua di antara kita, tadi malam telah mengikuti perayaan-perayaan Paskah. Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan berdoa bagi damai sejahtera Tuhan terjadi atas pergumulan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, secara khusus adalah tentunya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita yang jauh di sini merasa perlu untuk memberkati saudara-saudara kita yang ada di GKI Yasmin, supaya dalam pergumulan mereka menghadapi pergumulan gereja, menghadapi tantangan bergereja, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu juga terjadi kepada mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi seperti murid-murid rasa cemas dan takut, menutup pintu-pintu untuk beribadah, atau mencari tempat-tempat yang sulit, dan ketika mereka beribadah mereka harus dihadapkan selalu pada kecemasan dan ketakutan. Kita hendak berdoa bagi mereka, dan saya rindu saat ini juga kita berdoa akan hal yang sama. Pada bagian pertama dari perenungan kita pada sore hari ini, bersatu hati, damai sejahtera yang sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, saat ini juga kita satukan, lalu kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di GKI Yasmin. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, sehingga damai sejahtera itu juga terjadi bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan yang dibawa lewat Paskah itu juga terjadi bagi mereka. Di tangan Bapak Ibu sudah ada kertas-kertas yang merupakan doa kita bersama tadi malam. Dan baik juga sekarang kembali kita baca bersama-sama. Kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan, lalu kita menaikkan doa ini bersama sebagai cara kita untuk mau menjadi berkat dan membawa damai, membagi damai bagi saudara-saudara kita yang jauh. Mari kita bersama-sama mengungkapkan ini di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bangga memiliki tanah air yang kaya dengan keragaman budaya dan keragaman nilai-nilai kehidupan. Sejak Indonesia merdeka, Engkau telah mengajarkan kepada kami dan kepada pemimpin bangsa dan negara kami akan arti kesatuan dalam keragaman.
Meskipun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menggoreskan tinta-tinta kesedihan melalui banyaknya korban akibat perseteruan antar sesama kami, tetapi sebagai sebuah bangsa, kami senantiasa diajar untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keragaman itu sebagai kekayaan dan keindahan kehidupan. Engkau memberi hikmat dalam pikiran dan kehidupan para pendahulu kami melalui dasar negara Pancasila yang memberi ruang bagi terciptanya keselarasan dalam kehidupan bersama di dalam keragaman masyarakat Indonesia. Berilah hikmat bagi generasi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia agar senantiasa mempertahankan dan menjalankan dasar negara ini dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan, kejernihan hati, dan keinginan yang kuat demi terciptanya tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Kristus Sang Damai, saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Berilah para pemimpin bangsa kami hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Berilah mereka hikmat dalam kepemimpinan agar menghasilkan ketegasan, kearifan, kerendahan hati, serta menjadi teladan kehidupan bagi masyarakat. Berilah mereka kebijaksanaan agar menghasilkan keputusan-keputusan yang berwibawa, menjalankannya, dan senantiasa memegang teguh prinsip perdamaian bagi sesama. Jangan biarkan para pemimpin bangsa dan negara kami diombang-ambingkan oleh angin perseteruan antar golongan, saling memunculkan satu dengan yang lainnya, dan terbius oleh keinginan dan nafsu materialistik. Lebih daripada itu, berilah para pemimpin bangsa dan negara kami keinginan yang kuat, agar tetap menjalankan tugas-tugas kenegaraan mereka, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman bangsa. Engkau menjauhkan mereka dari keinginan hanya untuk membela dan mementingkan golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga dengan demikian memunculkan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai abdi bangsa sesuai dengan konstitusi yang diamanatkan kepada mereka. Roh Kudus Sang Pembaharu kehidupan, akhir-akhir ini banyak sekali persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat kami. Salah satu yang saat ini sedang digumuli dan kami terus doakan adalah saudara-saudara kami di GKI Yasmin. Tolonglah agar mereka tetap kuat dalam menghadapi pencobaan ini, meski tidak sebanding dengan berat salib yang Engkau angkat menuju Golgota. Tetapi salib yang diangkat oleh saudara-saudara kami jemaat GKI Yasmin adalah juga salib berat yang kami rasakan bersama. Berilah mereka kekuatan untuk tetap berjalan maju dan setia kepada Tuhan dalam setiap pencobaan yang datang, sambil tetap mengasihi dan mendoakan semua orang yang terlibat dalam persoalan ini. Biarlah semua keputusan hukum yang sudah ditetapkan dan ditegakkan bukan diabaikan. Allah Tritunggal yang kudus, kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia. Jadikanlah kami bangsa, jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang bermartabat karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesederajatan, dan perdamaian bagi dunia. Kekayaan budaya, bahasa, keindahan alam, kekayaan alam, udara, hutan, laut, tanah, dan segala isinya adalah berkat yang tiada habis-habisnya yang Engkau beri bagi bangsa kami. Ajar